Film ini rilis tahun 2015 dan masuk dalam daftar film terbaik sepanjang masa. The Hateful Eight ceritanya berfokus pada 8 orang manusia saling benci yang tanpa sengaja berkumpul dalam satu tempat. Aksi adu tembak pun terjadi di antara ke-8 orang ini karena mereka saling tidak menyukai sesama. Dari sini semua bermula ketika setiap orang menyimpan agenda misterius masing-masing yang berujung pada kekacauan luar biasa. Bagi Anda yang ingin menonton film tetapi tidak berkesempatan untuk menontonnya secara langsung, Anda dapat mencari tahu mengenai alur cerita atau plot dari film tersebut di sini. Simak ulasannya di video kali ini. Terdapat pemburu bayaran yang bernama Mayor Marquis Warren yang sedang mengangkut 3 mayat penjahat. Mayat tersebut ia bawa menuju ke kota Red Rock dengan menggunakan kereta pos milik Obi. Dalam kereta tersebut juga ada pemburu bayaran yang bernama John Root. Daisy DeMarco adalah nama buronan yang terborgol tangannya. Beberapa tahun setelah terjadinya perang saudara di Amerika Serikat, Mayor Marcus Warren yang diperankan oleh Samuel L. Jackson, Marcus Warren menghadang kereta yang dikemudikan oleh Obi. Kereta tersebut dibawa menuju ke kota Red Rock yang berada di Yonming. Obi Jackson sendiri diperankan oleh aktor bernama James Park. Di dalam kereta yang dikendalikan oleh Obi Jackson ada sosok yang bernama John Root. John Root merupakan pemburu bayaran yang dikenal baik sebagai pembawa penjahat dalam keadaan hidup. Marcus Warren menunjukkan sebuah surat yang ia klaim dari Abraham Lincoln kepada Root. Daisy malah meludahinya dan membuat Warren harus memukulnya. Root dan Daisy terlempar keluar kereta. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dan menaikkan serif ke kereta yang bernama Chris. Chris panik mengklaim bahwa ia pergi ke kota Red Rock karena sebagai serif di kota itu. Ia membujuk Marquis dan John Root untuk berhenti melakukan perjalanan ke kota Red Rock. Baik Marquis dan John Root mencoba untuk melindungi hadiah yang mereka miliki dan nyaris akan melakukan perseteruan dengan Chris panik. Chris dan Marquis nyaris berseteru akibat perbedaan sebuah catatan. Saat itu badai turun, mereka semua memutuskan untuk mencari tempat perlindungan. Mereka berlindung di sebuah pondok bernama Mini. Sebuah toko kelontong, kita sebut aja ya guys tempat ini toko Mini, karena pemilik toko ini bernama Mini. Mereka mendapat sambutan hangat dari Bob yang merupakan orang Meksiko. Ia mengatakan bahwa pemilik dari pondok tersebut sedang mengunjungi ibunya. Jadi si pemilik toko bernama Mini ini tidak ada di toko. Selain kelompok John Root dan Marquis, pondok pemberhentian juga dikunjungi oleh Gag, Oswaldo Mowbray dan Bruce Dern. Di sana, Marquis bertemu dengan Jenderal Samford dan mereka cekcok gara-gara antara peperangan saudara pihak utara dan selatan di Amerika. Di peperangan lalu, pihak selatan yang dipimpin oleh Jenderal Samford selalu membunuh dan mengeksekusi orang yang berkulit hitam. Makanya Marquis Warren marah dan ingin membalaskan dendamnya ke Samford. Marquis dan Samford ini mantan tentara ya guys. Akhirnya, tempat itu dibagi oleh Mowbray menjadi sisi utara dan selatan untuk menghindari keributan dan pertumpahan darah. Scene berganti. John Root menyampaikan ke semua orang bahwa Daisy DeMarco adalah hadiahnya yang berharga $10.000 akan dibawa ke Red Rock untuk digantung. John Root memiliki watak yang selalu mencurigai orang lain yang ingin mencuri klaim atas hadiah yang ditawarkan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, untuk tindak pencegahan guna menghilangkan kecurigaan atas hadiah yang dia punya, John Root melucuti semua pengunjung pondok kecuali Marquis. Saat sekelompok mereka sedang makan, Chris tiba-tiba berpikir bahwa surat Abraham Lincoln itu palsu. Marcus mengakui bahwa kemungkinan surat itu adalah palsu. Root dan Chris pun marah seketika itu juga. Marcus menjelaskan bahwa surat memberikan kelonggaran bagi orang berkulit hitam. Scene berganti. Marcus menghampiri dan meninggalkan pistolnya di sebelah Samford dan mendorong Samford untuk mengambilnya.
Marquis Warren menceritakan bagaimana kematian anaknya Sanford. Ia bahkan mengatakan bahwa Sanford merupakan sosok yang menyiksa dan membunuh anaknya sendiri. Marquis Warren terus memanas-manasi Sanford supaya dia mengambil pistol. Marquis bertemu anaknya Sanford di kota Red Rock pada musim dingin. Lalu Marquis menelanjangi, menyiksa dan membunuhnya seketika itu juga. Ia bahkan mengatakan bahwa Sanford merupakan sosok yang menyiksa dan membunuh anaknya sendiri. Marquis akhirnya menembak Sanford sebagai ajang pembelaan dirinya atas ancaman dari tindakan Sanford kepadanya dan balas dendam atas eksekusinya terhadap tentara kulit hitam. Seandainya Jenderal Sanford ini tidak mengambil pistol, mungkin pembunuhannya tidak akan terjadi, karena si koboi tidak akan menembak seseorang yang tidak bersenjata. Ketika semua fokus teralihkan oleh adanya kontra, Daisy melihat ada orang yang sedang meracuni kopi. Tak lama kemudian, Chris dan Obi meminumnya. Alhasil mereka muntah darah yang mengakibatkan Obi tewas. Sedangkan Ruth berusaha menyerang Daisy. Ruth menyangka kalau Daisy yang meracuni kopi. Ruth terbunuh oleh pistolnya sendiri, yang saat itu berada pada tangan Daisy. Marquis segera bertindak cepat untuk membereskan perkelahian Daisy yang sudah merenggut nyawanya Ruth. Ia lantas menemui Chris yang hampir saja meminum kopi beracun itu. Marquis bekerja sama dengan Chris untuk melucuti Daisy. Marquis dan Chris menyandera dan mulai menyelidiki siapa yang meracuni kopi dan menanyai ketiga orang ini. Marquis mulai berteori tentang ketiga orang ini. Marquis menduga kalau ketiga orang ini bekerja sama untuk membebaskan Daisy. Kalau ketiganya tidak mau mengaku, dia akan membunuhnya satu persatu. Dan akhirnya Marquis membunuh si Bob. Pada saat Marquis akan melakukan pembunuhan terhadap Daisy, Gek mengakui bahwa dirinya merupakan sosok yang meracuni kopi. Tiba-tiba, seorang pria yang bersembunyi di ruang bawah tanah menembak Marquis di organ vitalnya. Oswaldo yang membawa sebuah pistol tersembunyi akhirnya melepaskan tembakan ke arah Chris. Chris membalas tembakan tersebut. Saat ini, Chris dan Marquis yang benar-benar mengalami luka serius menahan Daisy, Kick dan Oswaldo dengan todongan senjata. Mereka memaksa Jody keluar dari ruang bawah tanah dengan mengancam akan membunuh Daisy. Pada saat Jody menyerah, tiba-tiba Daisy mengklaim 15 dari saudara laki-lakinya sedang menunggu di Red Rock untuk membunuh Chris dan menggeledah kota. Jika Chris membunuh Marquis dan membiarkan Daisy melarikan diri, geng itu akan mengampuni Chris dan membiarkan Chris mengklaim hadiah dari almarhum kecuali Jody. Gek mengambil sebuah pistol tersembunyi namun ditembak mati oleh Chris dan Marquis. Marquis mencoba menembak Daisy namun ia kehabisan peluru. Chris melihat gertakan Daisy dan menolak tawarannya. Tiba-tiba, ia pingsan karena kehilangan darah. Daisy melepaskan borgol John Root dan membebaskan dirinya sendiri. Saat ia meraih pistol, Chris sadar dan menembak dan melukai Daisy. Marquis membujuk Chris untuk menggantung Daisy dari langit-langit untuk menghormati John Root. Setelah itu, ketika dua pria itu terbaring sekarat, Chris membacakan dengan lantang surat Abraham Lincoln yang dipalsukan oleh Marquis. Baik,
kita mundur lagi ke cerita tentang Jody dan para anggotanya. Beberapa jam sebelumnya, Bob, Oswaldo, Gag, dan orang keempat Jody tiba di Mini dan membunuh semua orang kecuali Sanford. Dikarenakan dia udah tua, Jody, saudara Daisy, memberitahu Sanford bahwa mereka berencana untuk menyergap John Root untuk menyelamatkan Daisy. Gengnya akan menyingkirkan Sanford jika dia diam, karena mereka menyimpulkan bahwa pemondok tambahan membuat persiapan dapat dipercaya. Para bandit membuang mayat, menyembunyikan buktinya, dan menyembunyikan senjata di sekitar pondok. Saat kereta John Root dan Marquis Warren tiba, Jody bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia berencana untuk membunuh John Root dan yang lainnya pada saat mereka tertidur, tapi kekacauan terlalu cepat terjadi dan tidak bisa dihindarkan.